kita dari Solo. Sebelum kita mulai share kita pada sore hari ini, kita akan bacakan dulu aja di Matius 17 ayat 1 supaya ada pakar-pakar dari firman itu yang tidak melenceng, karena untuk kebaktian profetik kan kadang ada yang sesuatu yang di luar, tapi sebetulnya bukan di luar, tapi hanya pengertian kita yang belum sampai. Maka kita landasi dulu dengan firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia. Ayat ini sudah mulai masuk ke hal-hal yang profetik, sedang berbicara dengan dia, karena ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan kalau sudah meninggal tidak mungkin, tapi kita tidak mau masuk ke pembicaraan tersebut. Nanti kita akan terangkan untuk kedepannya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, atau 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saya ulangi, Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Ya, karena kenapa? Bukan karena doa dikabulkan atau sesuatu yang kita harapkan atau apapun juga, tapi karena bahagia karena ada hadirat Tuhan. Sehingga saya yakin di gunung itu hadiratnya Tuhan sangat kuat. Jika Engkau mau, jadi itu hanya semua itu hanya kehendak Tuhan. Jika Engkau mau, saya ulangi lagi, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Mendengar itu, bersyukurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, janganlah takut. Dan ketika mereka mengangkat kepalanya, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Sampai di sini, saudara. Kadang ketika kita mendapat sebuah nubuatan, itu ada waktu-waktunya kita ceritakan pada orang. Kalau tidak, malah akan jadi seperti seorang yang tidak, gimana ya, orang yang diberitahu seperti Yusuf. Ketika dia bermimpi, dia cerita pada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya tidak mempunyai hati yang humble, mempunyai hati yang bagaimana, kenapa Pak Yusuf yang dipilih menjadi pemimpin kita, padahal Yusuf itu tidak bisa apa-apa. Dia ada timbul rasa iri. Bagi saya itu adalah suatu nubuatan yang seharusnya diomongkan pada waktunya, sehingga kalau kita terlalu cepat untuk mengatakan sebuah penglihatan atau nubuatan, maka terkadang bukan sesuatu yang baik, itu malah menimbulkan
sesuatu yang bukan dari Tuhan. Nah, ketika tadi saya berdoa di situ, ya karena saya punya karunia kelihatan, saya melihat Pak Musa Hendri ini ada di seperti di jalan itu dia sebagai ujung tombaknya, dan kalian yang ada kalian berada di belakangnya. Saya yakin kalau Bapak Musa ini dapat mandat, ya mungkin ya, dapat mandat dari Tuhan untuk membawa kalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membawa kita semua naik ke gunungnya Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bukan hanya bertemu dengan Yesus, tapi bertemu dengan Bapa. Ketika kita bertemu dengan Bapa, sudah sesuatu yang seperti Musa ketika ketemu dengan Shekinah Glory itu, dia hanya bisanya ketakutan saja. Nah, saya yakin kalau Bapak Musa Hendri ini dapat mandat untuk membawa jemaat di sini, jemaat di Caruban, pada khususnya untuk naik ke gunung mungkin dengan bantuan hamba-hambanya, ya kan, dengan hamba-hambanya yang dari lokal, dari Indonesia, dari sekitar Jawa Timur, dari luar negeri juga. Saya yakin kalau saya dipersiapkan di sini itu untuk mempersiapkan saudara untuk kedepannya ketika kita bertemu dengan hamba-hamba Tuhan ini, bukan apa ya, bukan perbuatan, bukan penglihatan yang kita kejar, tapi menurut saya yang terbaik itu kalian jemaat Tuhan, Bapak Ibu harus bertemu dengan Tuhan sendiri. Kita tidak tergantung dengan hamba Tuhannya. Mereka itu hanya membantu, ya kan? Mereka hanya membantu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan seperti, ya kita tahu kan, ada permainan. Di sana kita ngomong balon itu ada 5, sampai ujung-ujung sudah ada keluarnya, sudah bukan balon itu ada 5 lagi kan, seperti lelucon itu, tapi itu kenyataan yang di nubuatan itu. Jadi kalau kita dapat sendiri, kita dapat dari Tuhan sendiri. Nah, itu yang paling, bagi saya kan itu yang paling murni begitu. Umpamanya kita main musik, saya uangnya di D, yang main ini uangnya di C, kan nggak salah, nggak ada yang salah kan soalnya ada pita suara yang mengatur itu. Kekuatan rohani kita juga demikian juga, seperti keyboard. Ketika Tuhan ngomong jangan ke situ, tapi Tuhan ngomong sama Bapak Musa, kamu harus ke situ untuk mengantar jemaat ke gunungnya Tuhan. Karena kapasitas kita itu berbeda, bukan karena kita di bawahnya Bapak Musa atau di atasnya Bapak Musa, tidak. Ya, kalau saya boleh saksikan kan 2007 saya dibawa oleh Tuhan ke gunungnya Tuhan. Saya 37 tahun ikut Kristen, saya dibaptis 37 tahun yang lalu bersama keluarga, bersama Bapak Hani, Bapak Rudi Setiawan, sama Bapak Billy, sama kami saya. 37 tahun saya hidup bergereja. Yang datang ya kadang sharing, saksian, mendengar firman Tuhan, semua hamba Tuhan semua. Jadinya seperti saya juga berbahasa roh. Bahasa roh pun saya tidak ada yang tumpang tangan. Saya tidak pernah mau kalau ada yang tumpang tangan di kepala saya. Waktu itu saya tidak mau. Saya ingin apa benar itu bahasa roh itu
dari Tuhan. Saya cuma ngetes saja, saya tidak mau punya kalau di tempat saya. Itu pun ketika ada yang mau tumpang tangan, saya waktu terpejam kan saya ngiring-ngiring. Oh ini hamba Tuhannya mau datang, saya diem aja. Begitu hamba Tuhannya pergi, saya berdoa. Nah tiba-tiba tangan saya seperti dialiri aliran listrik itu, terus saya berbahasa orang. Saya pikir itu sudah, ya saya ke gereja mungkin seminggu 3 kali, kalau Pak Hani itu kan 6 kali ya, saya 3 kali. Saya pikir ya sudah cukup, masa seminggu 3 kali tidak cukup kan gitu. Semua keluarga saya pendeta kan gitu. Ya, bagi saya sudah cukup, buat apa ke gereja terus kan pada waktu itu. Tapi saya pikir saya sudah mengenal Tuhan. Setiap setahun sekali di gereja saya yang lama, setiap 1 tahun bisa retreat 3 kali, 3 kali 3 hari, sampai ya keluar semua ya, dari air mata, dari bus semua keluar. Tapi ya bagi saya itu sudah cukup. Buat apa lebih tinggi lagi? Saya tidak mikir bisa lebih tinggi lagi, saya tidak mikir. Nah, pada waktu 2007 itu saya diangkat Tuhan, bahwa Tuhan ini secara paksa menuju dunia Tuhan. Saya ketemu dengan Tuhan. Saya waktu itu main keyboard, karena persoalan saya main keyboard, terus Tuhan datang. Datanglah padaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya kan, waktu itu saya tuh, ya saya ke gereja, tapi saya nggak pernah baca kitab, saya tidak pernah hafal Alkitab, tapi ayat itu tidak pernah hilang dari hidup saya sampai sekarang. Dan ketika Tuhan datang, terus dia melus-melus kepala saya, saat itu juga karunia itu aktif semua. Karunia penglihatan, saya kadang dulu bisa mengartikan bahasa roh, bernubuat, semua aktif semua pada waktu itu. Tapi pada waktu 2013, ketika saya berjalan dengan Tuhan, tiba-tiba dalam hati saya pikir, buat apa semuanya? Kalau persoalan hidup yang begini-begini saja, saya sudah mulai kendor lagi. Tapi tiba-tiba ada pendoa kota yang datang, dia bilang, kita doakan orang. Saya pada waktu itu malu, saya sudah tidak bisa, dan bisa melihat sudah Tuhan itu tidak ada gitu. Urapan yang begitu setiap hari, hampir 1 bulan, saya tidak menangis. Saya menangis terus. Ada beberapa orang yang mungkin pada waktu itu bersama dengan saya sejak Tuhan hampir sebulan, nggak ada apa-apa, kita nangis berseru pada Tuhan, kita nangis terus. Nah, pada 2013 itu waktu saya masuki ya lembah kehidupan, saya diajak, susah, tiba-tiba saya malu, Tuhan saya sudah yang gak tajam dulu, harus bagaimana gitu. Saya terus berdoa, terus diajak sama pendoa kota itu yang ya ada kontroversial, tapi saya yakin dengan dia seorang hidup, dia tidak bisa mati kan gitu. Pada waktu itu dia tidak bisa meninggal, karena dia tidak tahu, pokoknya dia tidak bisa meninggal. Ketika masuk ICU, dia peperangan rohani, dia hidup lagi sampai 3 kali nanti. Nah, pada waktu saya diajak berdoa ngajak berdoa dan mendoakan orang, saya kan merasa, Tuhan ampuni Tuhan. Bagi saya karunia itu seperti talenta yang diberikan gitu. Kalau engkau tidak gunakan, itu nanti akan dituntut Tuhan kemudian hari.
sudah saya berikan talenta 5 talenta, kenapa engkau tidak pakai? Pada waktu itu saya merasa bersalah, sangat amat bersalah, karena pada waktu itu saya bisa semuanya, hampir karunia itu kan saya ada, tapi saya nggak pernah dipakai. Saya nggak pernah dipakai. Saya harus di dalam gua, tapi ya nggak ada yang nyuruh. Tuhan yang nyuruh. Saya buat apa? Saya kalau bahasa saya sakti, buat apa sakti? Buat apa berkarunia banyak kalau saya tidak dipakai? Ya karena kekerasan hati saya kan, ya karena mungkin karena saya kepengen dipakai atau saya kepengen apa, tapi bagi saya bayarnya itu sangat mahal. Kalau saya sudah bayar mahal ya dengan hidup kita, karena kan orang berkarunia itu kan bayarannya sangat mahal. Kalau orang lain boleh begini, tapi pendoa saya tahu mereka bayarnya mahal juga. Ya tidak boleh, yang bukan tidak boleh kan Tuhan. Saya sudah tahun-tahun saya pikir buat apa kalau cuma sampai kalau ada setan aja mereka cuma saya dipanggil gitu, tapi kalau tidak ada setan saya tidak dipanggil lagi. Saya diadu sama Gali terus kan, saya kan juga wah ini kurang enak tenan, ini berkarunia tapi kok diadu sama setan terus. Asal kebaktian tidak ada hadirat Tuhan, adanya hadiratnya yang lain, saya suruh maju, saya suruh doa peperangan kok. Ini kok enak gitu. Ya kan, sepertinya kok enak, tapi kan ada stand up komedi bilang lebih baik siap tidak dipakai daripada dipakai tapi tidak siap kan begitu. Nah kata-kata itu sampai sekarang itu saya ingat terus, padahal saya nggak sepinter hari. Ya kan semua ayat kita apa? Saya tidak pernah hafal sesuatu yang tidak ada di hati saya itu. Saya tidak pernah hafal, saya tidak pernah hafalkan buat apa. Nah, pada saat itu saya ngomong sama pendoa ibunya itu, saya lupa namanya, sudah cuma berapa minggu ya, 3 minggu. Bu, saya dimentori bu. Dimentori gimana? Ya biar lebih tajam. Kalau sudah tajam, apa yang lebih tajam? Pokoknya saya ingin dipakai, karena saya harus bertambah, saya pengen tajam, saya pengen. Lah saya kan orangnya ya juga susah ngomong kan. Saya pengennya itu tajam itu untuk mengerti kehendak Tuhan gitu. Karena kalau di luar loh, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Lah sing nglakon sapa kan gitu loh. Saya paling takut dengan kata-kata itu. Kalau saya nanti mati, meninggal, saya pulang ke rumah Tuhan. Loh, Tuhan aku segini-gini. Lah udah ngomong. Saya kepengen tajam. Saya kepengen ngerti kehendak Tuhan yang paling nomor 1 itu. Saya paling takut dengan kata-kata itu. Lah yang nyuruh siapa? Itu yang paling saya takutkan. Nah, pada waktu 3, tapi dia ngomong begini. Ya, tapi saya lewat telepon saja. Dalam hati saya kan, masa bisa kan? Masa bisa lewat telepon aja mau mentori, tapi ya udah. Dia senior kota Solo kan gitu. Selama 3 minggu saya dimentori, kan ya cuma diberi kata-kata, dikasih ayat tiap hari, saya baca, terus saya anggap angin juga kan. Tapi pada suatu siang, waktu saya bekerja, waktu itu masih di SMI, agak dulu kerja di mana? Dekatnya Surabaya, Sidoarjo sebagai guru drum kan gitu. Saya kan wirawiri karena tidak ada guru drum, saya yang berangkat kan gitu. Nah, waktu itu kan saya dan guru drum sudah full semua, saya cuma duduk-duduk. Nah, waktu itu kalau saya dapat penglihatan ibu ini datang
ibu ini datang ngasih selendang, terus dia gini, ini meninggal, sudah telepon sama keluarganya, apa ibu ini meninggal, ya meninggal baru aja. Sejak itu bagi saya selendang itu, ya meskipun saya secara utuh selendang enggak, saya kasih selendang. Selendang artinya kan pengurapan dan perlindungan ilahi. Ya kasih saya sebelum pulang ke surga, dia kasih perlindungan seperti itu. Ya setelah itu karena saya mulai balik lagi, dan saya juga ternyata Tuhan tata hati saya. Sejak saat itu saya tidak pernah memikirkan soal pelayanan. Bahkan berdiri di sini pun kalau Pak Henry ini datang 2 kali sambil makan mie ayam, saya tidak datang. Saya agak suka kan gitu. Sebetulnya saya nggak mau cuma tampil gini, karena ya yang bagi saya kan itu kehendak Tuhan bukan. Kalau kehendaknya manusia itu nanti saya pulang-pulang malah capek habiskan waktu. Tapi kalau kehendak Tuhan, nggak apa-apa kan gitu. Kita kan hanya hamba yang melakukan kehendak Tuhannya kan seperti itu. Nah pada waktu ya memangnya setelah itu saya ngomong begitu dalam hati, ya beneran tidak ada pelayanan juga. Berapa tahun saya tidak pernah. Paling kami kalau pelayanan itu pelayanan yang paling ya mereka orang pergerakan, orang FG tahu itu saya paling apa ya, paling sakti itu kalau soal pelepasan sama orang mau mati. Kalau orang mau mati ketemu saya, nggak tahu caranya gimana, pokoknya saya datang terus Tuhan ngomong bahwa punya urapan itu pas benar ini meninggal. Itu hampir 7 orang itu saya bawa punya urapan, saya urapi kakinya semua, isinya meninggal. Itu bukan orang lain, itu papi saya sendiri, saya urapi juga. Malamnya meninggal. Kalau papi saya kan waktu itu kan hanya saya sama Hani, saya bahkan panggil ini sudah waktunya pulang. Waktu itu di ICU, saya sama Hani yang ada kan doakan, akhirnya sudah pulang kan. Dan yang terakhir waktu sebulan ini, bulan berseminggu, saya dipanggil orang waktu masih saya masak di kedai saya masak. Benar-benar saya sudah mengharapkan pelayanan. Saya masak, saya hidup normal sebagai manusia, dan bekerja. Saya masak, ada orang panggil lewat dia, Pak, mau minta tolong doakan orang. Apa? Sulit mati, aku bilang. Iya, sulit mati. Oh ya, apa? Ini kamu datang mati gimana? Gak apa-apa. Oh ya, udah. Lah karena apa? Katanya punya pegangan begini. Oh ya, saya datang sama putri. Dia ngomong, ini kalau malam tangannya gerak-gerak seperti ular gitu. Nah, ini nanti kita doakan, nanti saya nggak usah ya. Saya juga 3 kali ngomong begitu. Yang 2 dia ngomong, nanti saya pikir dulu. Tapi yang ini dia bilang, nggak apa-apa. Oh ya, apa ya. Pokoknya saya nggak anu ya, nggak mau jauh ya. Oh ya. Nah, kita doakan, berikan yang lihat saya doakan. Bapaknya ini setiap malam dia
dia percaya Tuhan. Setiap malam dia sebelum tidur dia maunya nyanyi masuk ruang Maha Kudus. Saya tidak tahu dia masuk ruang Maha Kudus. Terus dia kan setiap malam sebelum tidur dia minta itu. Kalau tidak nyanyi itu dia nggak bisa tidur. Tapi ketika setelah nyanyi itu dia kerasukan sampai pagi. Tangannya dulu. Tangannya itu stop. Tapi kalau waktu kerasukan megangnya itu tidak bisa lepas. Waktu saya doakan, dia gimana? Dia lihat saya di rumah, doakan, tahu dia menangis. Terus saya bilang amin. Pak, nangis kenapa? Ada yang mencolok. Ya makanya orang-orang ini orang-orang yang sudah sepuh ya, biasanya kan punya dia pengen kuat waktu mudanya pengen kuat, itu dia nangis. Oh ya, dia ngomong, dan kenapa menangis? Ini ada yang salah satu, kenapa tidak ada, anaknya kan marah tuh, banyak. Kan sudah tak ngomongin, jangan ke situ. Ini apa lagi? Ya, banget. Apa itu? Kaki itu sampai ke perutnya. Oh iya, terus saya doakan lagi. Saya doakan terus dua ngomong. Lalu itu perjamuan setiap malam itu. Ya sudah, waktu itu kita perjamuan. Setelah itu kita doakan, tapi tidak lepas kan gitu. Tidak lepas ya. Buat kalau tidak lepas, nanti lepas. Setiap malam setelah itu, saya tidak mau sama dia, nanti dia takut. Dia kan pernah waktu doakan itu kan kerasukan itu. Setiap malam setelah kita doakan, dia marah-marah, misu-misu saya. Aku kurang percaya. Setiap malam dia seperti itu, dia minum, terus minum berjamaah terus tidur. Setiap malam saya dikutuki sama ini saya tidak tahu siapa. Saya gimana? Oh ya, saya coba. Nah, saya mau doakan lagi ya. Ya karena tempatnya agak jauh, mungkin saya nanti pergi ke Karanganyar sambil urusan Cihun gitu. Nah, tapi karena suatu hal mobil saya tidak bisa pergi dari situ. Nah setelah itu saya dipanggil Pak Musa kan, ini ngomong apa ya? Tuhan ini kamu ngomongnya ini ngomong apa sama orang yang sebenarnya? Tiba-tiba waktu di dapur saya merenungkan gitu kan, di WA, oh ini orangnya sudah meninggal. Puji Tuhan orangnya sudah meninggal. Oh ya sudah, berarti orang tidak marah keluarganya. Oh sudah meninggal, oh ya udah puji Tuhan. Ya itu. Nah setelah itu saya ini misinya itu jangan ada hal lain di antara kita. Dan kita coba-coba untuk mencari sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ya untuk mungkin untuk kedepannya kan Tuhan sudah atur demikian rupa sampai mungkin jadwalnya mungkin sampai Desember. Kalian jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara itu akan dibawa ke gunungnya Tuhan sama Pak Musa yang jadi ujung tombak. Kalian akan bertemu Tuhan. Kalian akan secara rohani dibersihkan sehingga tidak ada lagi Allah yang lain. Kalian harus lepaskan lah. Bukan saatnya untuk bermain-main dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu sudah tidak ada artinya. Kekuatan mereka itu hanya sebatas itu. Meskipun mereka juga punya kekuatan, tapi tidak pernah melebihi kekuatannya Tuhan.
Kalau kita ada sesuatu, ada kekalahan itu bukan Tuhan yang kalah, tapi kita yang kalah. Kita minta celah sendiri. Biasanya kan ada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Misalnya Pak Musa dipakai Tuhan. Pak Musa gini. Dulu saya aku yang kepengen, pembahana Tuhan. Ya, waktu ketemu ini di rumah Bapak, ya, Pak Musa kalau bisa seperti ini, saya dulu seperti itu. Saya sangat ini. Bagi saya punya karunia yang lebih dari semuanya. Tapi sejak itu saya bertobat. Saya tidak mau lagi iri sama orang yang dipakai Tuhan. Karena saya yakin Pak Musa sendiri juga punya harga yang harus dia bayar untuk mengumpulkan saudara sekalian, Bapak Ibu. Dia dimaki-maki juga mungkin dimaki-maki sama gereja-gereja di Taliban. Ya saya juga nggak tahu, tapi kan dia pasti punya harga. Bagi dia mungkin kuat, bagi saya nggak kuat kan, karena saya bukan dia. Jadi saya tidak pernah sampai sekarang saya cuma Tuhan maumu apa gitu. Kalau maumu ini, ya saya kerjakan gitu. Nah, untuk menjadi sampai kita tahu apa kehendak Tuhan, yang paling sulit kan itu. Seperti Pak Peter Kumar bisa berbuat begini, bisa. Tapi setelah pulang, Pak Peter Kumar pulang, bahwa Tuhan itu pulang, kita kayak siapa kan gitu. Kalau orangnya Pak Peter Kumar yang pakai Tuhan itu dipanggil pulang, kita panggil siapa? Kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Hari demi hari Tuhan akan latih, Tuhan akan perlihatkan. Kalau kita serahkan hati kita serahkan hidup kita. Memang sangat sulit, saudara, sangat sulit. Ketika hati ini sudah bukan ya seperti apa? Bukan buah roh, tapi buah dari jiwa kita. Saya pengennya tulus kan. Tapi nggak mungkin manusia bisa tulus, itu nggak mungkin gitu. Itu sudah manusiawi. Saya pengennya begini, saya nggak iri gitu. Itu nggak mungkin. Kita harus ganti hati kita itu, kita minta Tuhan ganti hatiku Tuhan. Ganti hatiku jadi hatimu Tuhan. Biar kehendakmu jadi kehendak. Di luar itu saya yakin itu hanya perbuatan yang munafik. Ketika kita merangkul teman kita, aku mengasihi, sampai dimana kita mengasihinya? Apakah kau bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi? Kita memang sulit itu. Harus ada perjumpaan yang supranatural dan penyerahan diri kepada Tuhan. Seperti Petrus gembalakan domba-domba. Petrus 3 kali sampai kasihnya itu diturunkan, baru dia sadar aku mengasihi. Karena memang kalau hati manusia itu tidak ada baiknya, hati saya itu tidak ada baiknya. Saya pengennya begitu. Nah, untuk kedepannya tugas saya sore hari ini memberitahu kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu, Tuhan pakai dia untuk mengubah hatiku, ganti hatiku. Pakai dia untuk aku supaya bisa berjumpa dengan Bapa itu. Sehingga apa yang kita perbuat di dunia ini itu memang benar-benar murni kehendaknya Tuhan. Tidak gampang, saudara, tidak gampang. Itu sulit. Harus ada kerendahan hati, penyerahan, punya hati hamba. Apalagi yang sudah ada di depan. Jadi hati hamba itu
sudah seperti ya kasihkan bukan yang utama gitu, padahal itu yang utama. Yang terpenting kan ini. Dan saya paling senang kan gini, waktu kalau mau khotbah gitu kan bingungnya gini, ini nanti udah hadir apa enggak ya gitu. Kalau omong sekarang kan pakai handphone aja kan bisa tanya Google ini ajaknya gimana gitu, langsung dicarikan Google. Terus ada aplikasi yang baru juga itu bayar 30 sampai 100 ribu, pinternya seperti S3 kan gitu. Firman itu dia hafal semua, kot itu hafal semua. Ini kotnya seperti rusa, ini kotnya apa aja yang seperti itu apa saja semuanya ada. Untuk penyembahan apa asal omongannya benar, dia mengerti, dia bisa. Tapi kalau kelemahannya dia tidak bisa pakai Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hati kita. Firman itu benar dan baik. Dan kalau tanpa Roh Kudus bisa jadi Farisi. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kita. Tadi waktu kesini, waktu siang tadi, si putri saya suruh berdoa, dapat apa gitu. Jadi waktu berdoa dia lihat hati yang tertutup dan sebuah mata yang ditutup untuk merasakan Yesus dan mulut itu mengakui Tuhan. Bagi saya ini adalah konfirmasi. Dia tidak tahu kalau saya mau khotbah apa. Saya cuma nanti sih khotbah gue loh, saya bilang. Dia langsung berdoa, terus dia ngomong, ada suatu hati yang ditutup gitu. Meskipun kita khotbah, ada yang khotbah kita, kalau hati kita tertutup, kalau pintu itu tertutup, Tuhan sulit. Kekerasan hati kita tuh sangat sulit. Tuhan itu masuk, dia akan ketok. Kalau Tuhan ketok, kalau Tuhan mengasihi, dia akan digedor. Kalau saudara-saudara tidak mau digedor, pintunya diambil, saudara, dipaksa, saudara, kalian naik ke dunia Tuhan itu bertemu Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan tidak ingin saudara tersesat. Dan dia matanya tertutup. Nanti saya akan coba doakan, karena ada pembagian selendang itu kan artinya selendang tapi pengurapan dari perlindungan ilahi. Saya akan doakan supaya karunia-karunia itu bisa diaktifkan Tuhan, kalau memang Tuhan kasihkan atau telinga-telinga yang mendengar. Itu waktunya tindakan-tindakan profetik atau sesuatu yang lain daripada gereja-gereja waktu dulu. Bagi saya itu seperti kalau mobil itu profetik itu seperti turbo kan. Ya meskipun cc-nya tetap, begitu dikasih turbo dia akan lari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ya itu sangat berbahaya kalau orang yang berkarunia tidak tahu firman Tuhan. Dia akan sangat amat tersesat dan akan menyesatkan orang. Jadi kalau ya semana-mana kita harus aktifkan semua yang ada di dalam. Kita juga nggak tahu, aktifkan semua karunia. Saya coba menolong saudara Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan, dan mengalirkan seperti waktu wanita mendara waktu yang sakit. Kalau sudah kuasa itu mengalirkan, bukan karena Tuhan ingin, ya kan? Seperti itu. Ini kuasa itu kok mengalir ya? Ada apa ya? Oh, ada seorang ibu yang sangat akan butuh kuasa Tuhan.
hatinya itu pengen Tuhan kon, bukan untuk memegang sombongan, bukan untuk biar dipakai Tuhan nanti berkat mengalir. Kalau soal itu saya sangat tidak setuju. Makanya saya bekerja. Kalau dikasih ini saya keluarga berita. Kalau dikasih PK ya saya terima. Tapi saya tidak akan pernah bekerja dan mencari uang dari PK. Saya akan bekerja untuk mencari uang. Kalau itu PK ada yang kasih, itu hanya bonus dari Tuhan. Karena kita tahan dan setia apa saja. Bukan terus yang sekali lagi saya tidak mau ada, tapi kalau Tuhan sudah atur demikian rupa saya di sini, maka saya harus turun merendahkan diri. Tadi si Kupin kalau ayatnya Matius 22 ayat 42, apakah pendapatku tentang Mesias, karena siapakah dia? Kata mereka pertanyaan Daud. Itu firmannya yang dikatakan sama si Kupin. Kita akan berdoa. Kita siapkan hati kita. Minta urapan itu. Minta yang terpenting. Minta ketemu. Encounter dengan Tuhan sekalian. Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun. Walau berat jalannya, orang usir aku tidak mengiring kau Tuhan. Apapun maumu Tuhan. Orang usir orang asyik di karamaya asyik ketika saya mau berangkat, saya dapat ayat untuk saya deklarasikan bentar lagi. Yeremia 7 ayat 2-7. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah. Dengarkan firman Tuhan. Serukan ketika orang berdoa bengong-bengong, yaitu dasarnya kita harus berseru. Banyak ayat yang katakan berseru, bukan diakui, tapi karena ini perintah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, sekalian orang Caruban yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah pada Tuhan. Berdirilah firman Tuhan semesta alam, Allahnya Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di Caruban. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi ini baik Tuhan, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikut Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku Tuhan mau diam bersama-sama kamu di Caruban ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyanyikan Kerajaan Bukan Shikara Usun
aku pengen ketemu Engkau Tuhan. Kerajaanmu tidak akan berusaha menolong saudara. Pesan memasuki pintu sekarang, naik ke atas gunung. Janganlah raja, sekarang raja, berkuasa di udara di. Kami tutup bungkus Tuhan, tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Ramo Sate, Ramo Sate, Ramo Sate, Ramo Sate. Kami tutup keluarga kami Tuhan, kami tutup kesehatan kami, kami tutup kata-kata kami dengan darah Yesus. Tidak ada serangan balik lagi Tuhan. Orang berpikir untuk berusaha, pakai datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan, kecaruman seperti ini bumi, seperti di surga, dalam nama Yesus. Boleh berkasa dengan musuh di surga. Sekarang masyarakat dengan musuh, sekarang orang sampai dengan musuh. Dalam nama Yesus, terbuka dalam nama Yesus, mengerjakan boleh berusaha di dalam orang bersikap orang kasar katakanlah kerajaanmu Tuhan, orang bersikap tempat ini seperti di surga Tuhan. Segera bersikap
seluruh